Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Dewata Freight International Tbk. Juga kami ucapkan selamat datang kepada lembaga profesi penunjang dan undangan yang kami muliakan. Pada hari ini, Senin 31 Juli 2023, bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Mahaka Square, Jalan Kelapa Nias Raya, Blok HF 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, diadakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Dewata Freight International Tbk tahun buku 2022 yang kedua. Rapat ini akan dilangsungkan dengan tata tertib rapat sebagaimana kopi tata tertib rapat yang telah diberikan kepada Bapak atau Ibu sekalian sebelum memasuki ruang rapat. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami memutarkan video prosedur keadaan darurat dan video profil PT Dewata Freight International Tbk. Selamat datang di Hotel Santika Kelapa Gading, Jakarta. Berikut kami persembahkan video safety briefing demi keselamatan Anda. Hotel ini terdiri dari 5 lantai dan terdapat 2 jalur evakuasi di setiap lantainya. Setiap ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat percikan air atau sprinkle, alat pendeteksi asap, serta sistem pengumuman publik. Apabila terjadi keadaan darurat, seperti gempa bumi, kebakaran, atau force majeure lainnya, segera bergegas keluar ruangan dan jangan panik. Silakan menuju tangga darurat terdekat yang terdapat di tengah koridor di setiap lantainya. Kami akan mengarahkan Anda menuju pintu keluar terdekat untuk berkumpul di assembly point atau area aman. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Hotel Santika Kelapa Gading, Jakarta. Dan selamat beraktivitas kembali. DFI Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan tentunya memiliki banyak pengalaman dan lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, kami mempunyai misi di mana kami siap membantu untuk memberikan solusi tentang inovasi, baik itu darat maupun jalan.
Selanjutnya, kami memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir saat ini terdiri atas Dewan Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Bapak Meitra Ninandasari, Komisaris Bapak Bimada, Direksi Direktur Utama Bapak Muhammad Ibnu Fajar, Direktur Ibu Selvi Yuniar, Direktur Ibu Nur Hasanah, Direktur Bapak Alan Perdana Putra yang hadir secara online. Di samping itu, kami perkenalkan lembaga penunjang yang terdiri atas 1. Notaris Nyonya Leolin Jayayanti SH.MKN, 2. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita diwakili oleh Bapak Gufron. Selama rapat diselenggarakan, dimohon agar tidak mengganggu jalannya rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan rapat dan atau sekitar ruangan rapat. Marilah kita memulai rapat umum pemegang saham tahunan. Rapat ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Meitra Ninandasari, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Meitra untuk memimpin rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan Ibu, para pemegang saham dan wakil pemegang saham, Dewan Komisaris, anggota direksi, lembaga penunjang, serta hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan mengaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2022 yang kedua PT Dewata Freight International Tbk yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Juli 2023 bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Mahaka Square, Jalan Kelapa Nias Raya, Blok HF3 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oleh karena pada tanggal 17 Juli 2023 telah dilaksanakan RUPS tahunan perseroan yang pertama, akan tetapi pada saat itu tidak tercapai quorum rapat sehingga kegiatan RUPS tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan RUPS tahunan yang kedua pada hari ini. Saya dalam kapasitas selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan akan memimpin rapat selaku pimpinan rapat sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakilnya atau kuasa pemegang saham, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita diwakili oleh Bapak Gufron, serta Notaris Nyonya Leolin Jayayanti, SH.MKN. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyelenggaraan rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan pengumuman melalui situs website perusahaan, Easy Kese,
dan website IDX pada tanggal 1 Juni 2023, dan juga telah melakukan pemanggilan melalui situs website perusahaan EasyKese dan website IDX pada tanggal 23 Juni 2023 sehubungan dengan pelaksanaan rapat, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan yang kedua pada tanggal 21 Juli 2023. Tata tertib untuk rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham pada waktu memasuki ruangan rapat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 POJK 15/2020, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tertib rapat. Mohon bantuan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib yang dimaksud. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mitra. Berikut saya bacakan pokok-pokok tata tertib acara Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023. 1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Dewata Freight International Tbk Perseroan. Selanjutnya disebut rapat. 2. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 3. Poin A. Peserta rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri rapat. Poin B. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam rapat. Poin C. Pemegang saham yang hadir dalam rapat dengan mekanisme A. Secara fisik memberi kuasa kepada BAE atau B. Secara elektronik melalui aplikasi EasyKese. 4. Undangan adalah pengunjung rapat yang bukan pemegang saham perseroan yang hadir atas undangan direksi perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya, dan memberikan suara dalam rapat. 5. Poin A. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Poin B. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. Poin C. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. 6. Quorum kehadiran dan keputusan rapat. Untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 Ayat 1 huruf A POJK Nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/3 dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. 7. A. Dalam setiap mata acara rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan rapat, maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi EasyKese. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 menit. Poin B.
Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan. Poin C, sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Poin D, pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan secara tertulis, baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui easy Kese. Poin E, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruang rapat, dapat menulis pertanyaan dan atau pendapat di kertas yang sudah disediakan. Setelah itu diberikan kepada pimpinan rapat oleh petugas. Poin F, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi easy Kese dapat menulis pertanyaan dan atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layer e-meeting hall di aplikasi easy Kese. Poin G, direksi atau dewan komisaris yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam rapat, dapat dijawab oleh perseroan secara terpisah di luar rapat. 8. Poin A, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari satu saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan satu suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham. Poin B, pemanggilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Poin C, proses pemungutan suara. 1. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan, rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan secara suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua dianggap menyetujui usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. 2. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi easy Kese pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting, A, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat pada 1 hari kerja sebelum tanggal rapat. Poin B, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layer e-meeting hall di aplikasi easy Kese dibuka oleh perseroan. Poin C, apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan saham secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara yang bersangkutan. Pimpinan rapat akan meminta notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara. 9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini akan dibuat risalah dalam bentuk akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris. 10. Bagi pemegang saham atau kuasanya
yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun rapat belum dibuka, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. 11. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku. 12. Perseroan tidak membagikan souvenir. Demikian. Pokok-pokok tata tertib rapat umum pemegang saham pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin rapat Bapak Mitra. Baik, terima kasih Ibu Pembawa acara. Sebelum membuka rapat ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Notaris, apakah rapat telah memenuhi semua ketentuan rapat dan memenuhi quorum, sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Selamat siang para hadirin. Berdasarkan pemeriksaan saya untuk pelaksanaan prosedur pemanggilan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta POJK Nomor 15/POJK 04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Saham Perusahaan Terbuka. Selanjutnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk rapat umum pemegang saham tahunan perseroan berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 41 ayat 1A POJK Nomor 15 POJK 04 Tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, dan dalam hal ini adalah rapat yang kedua, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut rapat ini adalah sah jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Tama Gunita dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini secara bersama-sama mewakili sebanyak 395.630.100 saham dengan suara yang sah atau sama dengan 34,52% dari 1.146.170.959 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Berarti lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ini. Dengan demikian, quorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, maka rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris yang saya hormati. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Notaris yang menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan POJK Nomor 15/POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022 PT Dewata Freight International Tbk yang diadakan hari ini, Senin tanggal 31 Juli 2023 dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat.
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sebelum kami memulai rapat, mohon perhatian mengenai tata tertib rapat yang telah dibacakan dan telah dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena tata tertib tersebut yang akan digunakan dalam rapat ini. Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan rapat, bahwa mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022. 3. Penunjukan akuntan publik untuk memeriksa perhitungan tahunan perseroan tahun buku 2023. 4. Penetapan honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan mata acara rapat pertama pada hari ini, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 tahun 2020, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum perseroan saat ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh Bapak Meitra selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen yang mewakili Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara rapat pertama. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk memimpin rapat. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mari kita mulai dengan membacakan mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Perkenankan kami sebelumnya untuk menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini dan laporan tahunan direksi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ibnu Fajar sebagai Direktur Utama PT Dewata Freight International Tbk. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bapak Meitra selaku pemimpin rapat. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berikut ini kami sampaikan kondisi umum perseroan sebagai berikut. A. Perseroan menunjukkan perbaikan kinerja keuangan year on year untuk tahun 2021 dan tahun 2022 ditandai dengan titik 2. 1. Hingga 31 Desember 2022, perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 90.390.976 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 86.314.419 rupiah, memiliki kenaikan mencapai 5,57%. 2. Menurunnya kerugian yang dibukukan oleh perseroan, di mana pada tahun 2021 perseroan membukukan kerugian sebesar minus 28.859.736 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 perseroan telah berhasil menekan kerugian sebesar minus 13.778.479 rupiah. Hal ini menandakan bahwa perseroan telah berhasil menekan kerugian hingga 54%. Bapak-bapak dan ibu para pemegang saham dan kuasanya serta para undangan yang saya hormati, merujuk pada mata acara rapat pertama, saya akan menyampaikan
laporan tahunan direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan usaha. Hingga 31 Desember 2022, perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar 90.390.976 rupiah. Hal ini disebabkan adanya beberapa kontrak baru yang telah diperoleh perusahaan selama tahun 2022. Jumlah liabilitas. Hingga 31 Desember 2022 mencapai 274.366.266 rupiah. Perseroan mencatat penurunan hingga minus 1,06%. Hal ini disebabkan oleh pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh perseroan selama tahun 2022. Jumlah ekuitas. Hingga 31 Desember 2022, jumlah ekuitas mencapai 47.918.775 rupiah. Perseroan mencatat penurunan hingga minus 35,90%. Hal tersebut disebabkan oleh selama tahun 2022, perusahaan masih membukukan kerugian sehingga berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Aset. Sampai dengan akhir tahun 2022, total aset perseroan mencapai 159.995.491 rupiah, turun hampir 6,09%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa aset kendaraan yang dilepas oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Demikianlah laporan tahunan direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan dan laporan keuangan kekonsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk melanjutkan rapat, maka waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk memimpin rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibnu Fajar. Sebelum melanjutkan rapat, saya ingin menggarisbawahi 3 hal untuk Bapak dan Ibu pemegang saham. Yang pertama, kinerja penjualan perusahaan naik cukup signifikan. Memang yang tercatat 90 miliar sebagai penjualan bersih kita di tahun 2022, tapi hal itu tidak mencatat 30 miliar yang tercatat di tahun 2023. Jadi sebetulnya penjualan kami itu di atas 100 miliar di tahun 2022. Yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi turunnya kerugian perusahaan. Turunnya kerugian perusahaan cukup signifikan dalam hal ini. Yang ketiga yang juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pemegang saham adalah minusnya ekuitas kita yang disebabkan karena memang kerugian kita belum dapat kita tambal walaupun sudah menurun secara signifikan. Tapi lepas daripada itu, ini menunjukkan bahwa direksi sudah berbuat semaksimal mungkin dan berkontribusi setinggi mungkin, sehingga dalam opini saya perlu kita apresiasi sebesar-besarnya. Tugas kami memang belum selesai dan kami berharap dalam tahun-tahun ke depan dengan dukungan seluruh pemegang saham, kita dapat memutarbalikkan situasi dan memastikan berlangsungnya transformasi perusahaan. Bapak dan Ibu pemegang saham yang terhormat, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Dengan ini kami menyampaikan laporan tahunan Dewan Komisaris 2022 yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi dalam hal pencapaian RKAP 2022 di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan. Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian penting pada pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh direksi. Hal ini sejalan dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi perusahaan berada pada jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi kami kepada perusahaan serta pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi terdalam ditujukan kepada segenap jajaran direksi, karyawan, serta mitra bisnis yang senantiasa mendukung perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris sangat optimis bahwa keberhasilan perusahaan di masa depan akan sangat bergantung dari kesungguhan kita semua untuk bersama-sama membawa DFI menjadi perusahaan yang kita semua inginkan. Pemegang saham yang terhormat, demikian laporan direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi form pertanyaan yang sudah dibagikan saat memasuki ruangan acara. Silakan mengisi form tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor KTP, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Baik. Pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya kami mengusulkan keputusan mata acara pertama sebagai berikut. A. Menerima baik laporan tahunan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ADI dan DEKI dengan pendapat wajar dengan pengecualian dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. C. Dengan diterimanya laporan tahunan direksi, serta disahkannya laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquis de charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Sudah?
abstain sebesar jumlah suara yang absen sebesar 21.000 saham atau 0,0053%. Jumlah suara setuju sebesar 395.630.100 saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian, quorum pengambilan keputusan mata acara pertama telah terpenuhi dan dinyatakan sah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Mengingat hasil penghitungan suara Ibu Notaris seperti demikian, dapat kami simpulkan bahwa rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang telah disampaikan. Rapat secara suara bulat, Pak. Secara suara bulat, Iya. mohon maaf. Rapat secara suara bulat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Maka rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama sebagaimana telah disampaikan. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham sekalian, kini kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah disahkan pada acara pertama rapat ini, perseroan mengalami penurunan kerugian menjadi minus 13.717.479 rupiah. Dibandingkan dengan kerugian tahun 2021 sebesar minus 28.407.859.736 rupiah yang berdampak kepada ekuitas perusahaan yang menjadi negatif. Untuk itu, dalam rapat umum pemegang saham ini, tahun buku 2022 masih tidak memungkinkan adanya pembagian dividen. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi form pertanyaan yang telah disediakan. Silakan mengisi lembar tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor KTP, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan, Bapak, Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada, Pak. Silakan lanjut. Bapak, Ibu pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya kami mengusulkan keputusan mata acara kedua sebagai berikut. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju atau abstain? Di tempat tidak ada, tapi melalui isi keseh dapat saya sampaikan sebagai berikut. Hasil pemungutan suara melalui e-voting adalah jumlah suara yang absen sebanyak 21.000 saham atau 0,0053%, jumlah suara yang setuju sebanyak 395.630.100 saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian, quorum pengambilan keputusan mata acara kedua telah terpenuhi dan dinyatakan sah secara suara bulat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi.
Selanjutnya, agenda ketiga adalah penunjukan kantor akuntan publik untuk memeriksa perhitungan tahunan perseroan tahun buku 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Perlu saya sampaikan bahwa direksi dan komisaris perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari kantor akuntan publik ADI dan DEKI. Dan untuk itu, atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik ADI dan DEKI yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya diusulkan A, menyetujui melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. B, menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi form pertanyaan yang telah disediakan. Silakan mengisi lembar tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor KTP, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan ada yang bertanya, Bapak Ibu. Tidak ada, Pak. Baik. Pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Yang di sini ada yang tidak setuju atau abstain? Sebentar. Untuk agenda yang ketiga, hasil votingnya adalah berikut untuk secara elektronik ya Pak ya. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 21.000 saham atau 0,0053%. Jumlah suara yang setuju 395.609.100 saham atau 99,9947%. Dengan demikian, quorum pengambilan keputusan mata acara yang ketiga telah terpenuhi dan dinyatakan sah secara suara terbanyak. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Mata acara keempat dari rapat ini adalah penetapan honorarium dan atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan sesuai pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya, kami mengusulkan kepada rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Hadirin yang kami hormati, kami mengusulkan agar rapat memutuskan mata acara keempat rapat, yaitu menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi form pertanyaan yang telah disediakan. Silakan mengisi lembar pertanyaan tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor KTP, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu Notaris. Pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Namun sebelum saya melanjutkan rapat, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu pemegang saham bahwa sejauh ini dalam tahun buku 2023, direksi tidak mendapatkan remunerasinya secara penuh. Karena kondisi perseroan, kondisi keuangan perseroan, kami masih membatasi dan mengurangi persentase remunerasi yang diterima oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju atau abstain? Melalui isi saya ada, Pak, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Baik. Untuk hasil votingnya, jumlah suara yang tidak setuju sebesar 21.000 atau 0,01%. Jumlah suara yang setuju adalah sebesar 395.609.100 saham atau 99,99%. Dengan demikian, quorum pengambilan peserta mata acara keempat telah terpenuhi dan dinyatakan sah secara suara terbanyak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan Ibu Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat sebagaimana yang kami kemukakan tadi. Selanjutnya agenda kelima, persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada hari ini,
maka diusulkan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut. Untuk Dewan Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bapak Wawan Setiawan, Komisaris Bapak Bimada, Dewan Direksi, Direktur Utama Bapak Meitrani Nandasari, Direktur Ibu Selvi Yuniar, dan Direktur Bapak Rudi Murfiansyah. Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut pengurusan pemberitahuan perubahan data perseroan di instansi yang berwenang. Hadirin yang kami hormati, kami mengusulkan agar rapat memutuskan mata acara kelima rapat seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya kami buka kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan. Silakan mengisi lembar tersebut dengan menyebutkan nama, mengisi nomor KTP, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Baik, pemegang saham yang terhormat, sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju atau abstain? Sebentar ya, Pak. Secara e-voting juga tidak ada, Pak. Semuanya setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Komisaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini saya nyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam rapat, maka dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan ini dapat kami nyatakan selesai. Sebelum menutup rapat ini, kami minta agar Ibu Notaris dapat membacakan sekali lagi keputusan-keputusan yang telah kita ambil bersama dalam rapat ini. Ya. Untuk hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang kedua tahun 2022 ini, kesimpulan pada keputusan dari semuanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
menerima baik laporan tahunan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan tahun buku 2022 yang telah diperiksa kantor akuntan publik Adi dan Deki dengan pendapat wajar dengan pengecualian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. C. Dengan diterimanya laporan tahunan direksi serta disahkannya laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan. Yang kedua adalah disetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022. Kemudian ketiga, A. Menyetujui melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Kemudian yang terakhir, menyetujui mengangkat kembali sebagian dan mengubah susunan direksi Perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris Independen adalah Bapak Wawan Setiawan, kemudian Komisaris Bapak Bimada, kemudian Dewan Komisaris, Direktur Utama Bapak Mitra Ninandasari, Direktur Ibu Selvi Yuniar, dan Direktur Bapak Rudi Murfiansah. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2022. Untuk yang baru mungkin nanti Bapak bisa mengenalkan kepada para hadirin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris atas penyampaian kembali hasil keputusan rapat kita hari ini. Sesuai dengan pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, karena berita acara rapat dibuat dalam bentuk akta notaris dan karenanya baik pimpinan rapat maupun pemegang saham tidak perlu menandatangani risalah rapat ini. Sebelum saya menutup rapat, izinkan saya memperkenalkan Komisaris Utama dan sekaligus Komisaris Independen Perseroan adalah Bapak Wawan Setiawan. Komisaris Perseroan Bapak Bimada. Direktur Perseroan Ibu Selvi Yuniar.
Direktur Perseroan Bapak Rudi Murfiansyah. Dan Direktur Utama Perseroan saya sendiri, Meitrani Nandasari. Dengan ini saya menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, serta semua kontribusi pendapat dan masukannya dalam rapat ini. Selanjutnya, dengan ini saya menutup resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dewata Freight International Tbk pada jam 15.18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat dan Ibu Notaris, Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian. Sampailah kita di penutup acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dewata Freight International Tbk tahun buku 2022 telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.